mampu menjadi seorang suami kalau saya tidak memiliki ilmu. Karena ilmu itu memberikan alasan kepada kita supaya setiap pekerjaan yang Allah bebankan kepada kita, kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita harus sering ngaji. Bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok alim, kita ngaji bukan karena kita sok peduli dan sok sombong di dalam kehidupan kita, bukan. Kita ngaji itu karena pada dasarnya kita butuh ilmu supaya memberikan energi, memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menyelesaikan satu persatu pekerjaan besar yang Allah hamparkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan terbentur dengan masalah. Dan kalau kita terbentur dengan banyak masalah, kita akan terkuras air mata kita. Ujian datang pada kehidupan kita bukan karena Allah zalim kepada kita, dan bukan karena Allah itu jahat kepada kita. Kadang-kadang ujian itu datang dalam kehidupan kita karena kita tidak membaca ilmu dan tidak membaca petunjuk yang menyelamatkan kita dari banyak benturan dan banyak benturan di dalam kehidupan kita. Allah mensifati ilmu dengan kata nur. Nur itu pelita dan cahaya, supaya memberikan pelita atas setiap blind spot yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Kehidupan ini gelap, dan sesungguhnya ilmu memberikan petunjuk dan memberikan pelita supaya kita mampu berjalan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang mendapatkan musibah, dipastikan bukan Allah yang jahat, dia yang tidak mau mempelajari ilmu dan tidak mau mengkaji petunjuk di dalam kehidupan. Kenapa Mike Tyson masih memerlukan pelatih? Seorang pelatih yang bernama De Amato. Padahal De Amato tubuhnya lebih ringkih daripada Mike Tyson. Jawabannya simpel, karena De Amato mampu membaca titik lemahnya Mike Tyson yang tidak mampu dibaca Mike Tyson ketika dia sedang bertanding. Itulah kenapa De Amato sangat mempengaruhi karirnya Mike Tyson ketika dia bertanding. Kenapa Messi, kenapa Cristiano Ronaldo masih membutuhkan pelatih padahal mereka merupakan pemain terbaik di atas muka bumi? Karena pelatihnya itu mampu membaca kelemahannya Messi dan membaca kelemahannya Cristiano Ronaldo ketika mereka sedang merumput. Itu analogi sederhana. Sesungguhnya ilmu adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan memiliki energi. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan pernah memiliki kekuatan. Kalau ibu bukan karena ilmu, tidak akan duduk kita di sini. Kalau bukan karena petunjuk, saya tidak akan datang dari Bekasi, jauh-jauh datang ke Kediri. Saya baru datang jam 1 malam. Subuhnya sudah ngaji, kemudian ketika jam 8 sudah mengisi. Semua karena ilmu dan petunjuk yang memang kita ikuti, dan itulah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan ilmu dan diberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Semoga Majelis Taklim Istiqomah dan seluruh komponen kaum muslimin yang menjadi umatnya Nabi, kita betul-betul mendapatkan ilmu di dalam kehidupan kita. Rezeki terbaik adalah ilmu. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban dan merupakan sebuah komitmen di dalam kehidupan kita. Sabarnya tanpa tepi, syukurnya tanpa tapi di dalam kehidupan kita. Syukur itulah yang akan memberikan kelapangan dalam kehidupan kita. Syukur memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita, dan syukur itu memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Syukur tidak menjamin kita kaya, tapi syukur memberikan kepada kita kelapangan. Syukur tidak menjamin kita bisa membeli barang-barang yang mahal, bukan. Tapi syukur memberikan kepada kita ketenangan, dan syukur pasti memberikan kepada kita keberkahan di dalam kehidupan. Imam Ibnu Hajar itu mengatakan, puncak kehidupan para nabi itu 3: tenang, lapang, dan berkah. Dan itulah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Allah ketika mencintai Nabi Muhammad, Allah tidak mematikan Abu Lahab seketika. Allah ketika mencintai Nabi Muhammad, Allah tidak mematikan Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Jahal seketika. Enggak. Abu Jahal tetap membenci Nabi, Abu Lahab tetap memerangi Rasulullah, tapi Allah memberikan kelapangan kepada Nabi Muhammad. Makanya di dalam salah satu surat yang sangat kita idolakan, di dalam surat Al-Insyirah, kita membaca ayat yang pertama yang betul-betul luar biasa. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad?
Kelapangan itu modal supaya kita mudah bahagia. Kelapangan itu menjadikan kita bisa untuk mudah tersenyum. Sebagaimana kata MC 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan 7 jam kita tertawa. Tapi sesungguhnya itulah yang disebut dengan kelapangan. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa berdoa. Berdoalah kepada Allah. Semoga kita lapang, semoga kita tenang, dan semoga kita berkah di dalam kehidupan kita ketika kita bersyukur. Jangan banyak melihat kehidupan orang lain. Jangan suka membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Suami kita adalah suami yang terbaik selama kita tidak membandingkan suami kita dengan suami tetangga kita. Istri kita adalah istri yang terbaik selama kita tidak membandingkan istri kita dengan istri teman-teman SMP dan SMA kita. Anak-anak kita pun terbaik selama kita tidak perlu mengukur ukuran sepatu anak kita dengan ukuran sepatu anak orang lain. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan bersyukur kepada Allah, dan kita semoga menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin, insya Allah. Ini fungsinya kursi ini buat apa? Dari tadi saya mikir. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham Allah itu yang menurunkan agama ini di dalam kehidupan. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu yang menyampaikan risalah kepada kita supaya kita mampu meniti jalan sebagaimana yang Allah ridhoi dan sebagaimana yang Allah cintai. Tapi tahukah kita bahwasanya di antara karakter agama kita itu bersifat apa? Karena terkadang ketika kita diperintahkan untuk menjawab apa itu karakter agama kita, kebanyakan dari kita itu hanya menjawab bahwasanya karakter agama kita itu hanyalah masalah ibadah mahdoh yang kita lakukan. Kalau kita ditanya apa itu Islam, mungkin kita akan menjawab karakternya Islam itu sholat, karakternya Islam itu puasa, karakternya Islam itu sedekah, dan hanya terbatas pada ibadah-ibadah mahdoh. Tentunya jawaban itu tidak benar. Di dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim itu disampaikan sesungguhnya Allah yang menurunkan agama ini dan Allah yang mengutus kepada kita seorang Nabi dan Rasul. Allah itu memberikan karakteristik pada agama kita. Apa karakteristik yang ada pada agama kita? Karakteristik pada agama kita itu adalah siapapun yang masuk pada agama ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk bersaudara di antara sesama hambanya Allah dan di antara sesama umatnya Rasulullah SAW. Dan itu disebut dengan karakter pada agama kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, terima atau tidak terima, kalau kamu masuk kepada agama Islam, salah satu perintah pokok yang Allah bebankan kepada kita, Allah tetapkan untuk kita. Siapapun kamu, apapun jabatanmu dan apapun statusmu, salah satu yang dibebankan kepada kita itu adalah kita wajib untuk bersaudara kepada setiap orang yang beragama dan beriman kepada Allah, walaupun terkadang kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Makanya kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, kita akan menjumpai dan kita akan mendapati seluruh perintah di dalam agama kita itu bersifat bagaimana membangun persaudaraan. Itu kata Syekhul Islam. Makanya kalau kita perhatikan satu persatu di dalam agama kita, seluruh perintah di dalam agama kita itu supaya kita tidak bermusuhan dan supaya kita mudah bersaudara antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap perintah-perintah itu diberikan di dalam kehidupan kita supaya memudahkan kita untuk rukun dan damai dan tidak memudahkan kita untuk bertengkar dan bertikai di antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Mari kita bedah satu persatu. Ibu-ibu dan bapak tahu kenapa kita diperintahkan ngomong yang baik, dan kalau tidak bisa ngomong yang baik disuruh diam. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Kenapa kita diperintahkan untuk ngomong yang baik, dan kalau tidak bisa ngomong yang baik itu diam? Simpel. Supaya perkataan kita membawa kegembiraan bagi orang lain, dan supaya perkataan kita tidak menjadikan kita melukai orang lain dan tidak menjadikan kita saling bertikai dan saling bertengkar. Kalau kita menjaga lisan kita, itu menunjukkan kepada kita sampai ngomong pun diperintahkan dalam kehidupan kita supaya kita tidak melukai, dan sebagaimana perintah kita ngomong yang baik supaya kita gampang bersaudara.
Ketika kita diperintahkan untuk memuliakan tamu, ketika kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga, kenapa agama kita sangat peduli dengan kehidupan orang lain? Ada infak, ada sedekah, ada kita memberikan maaf, itu supaya kita tidak gampang untuk menyakiti orang lain. Karena apa? Tidak ada Rabb yang paling ingin supaya kita bersaudara kecuali adalah Allah, dan tidak ada laki-laki yang ingin menginginkan supaya kita rukun sebagai umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya maaf, kalau kita ibu memasak, ternyata sunnah itu mengintervensi kita kalau kita memasak. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu masak daging, kata Rasulullah, fa'absir marokah. Kalau kamu masak daging, kata Nabi, perbanyaklah kuahnya. Kenapa kita kalau masak daging diperintahkan untuk memperbanyak kuah? Tidak mungkin Nabi itu memerintahkan kita tanpa sebab. Kalau masak daging perbanyak kuah, sebabnya apa ya Nabi? Pokoknya begitu. Tidak mungkin. Nabi mengatakan tanpa tujuan. Tapi ketika Nabi mengatakan di dalam hadisan sahih bahwasanya kita diperintahkan ketika masak daging, urusan dapur itu dimasuki oleh sunnah di dalam kehidupan kita supaya kita memperbanyak kuah. Itu kenapa? Supaya ketika kita masak daging, tetangga kita yang mencium bau daging yang kita masak tidak tersakiti dengan bau ketika kita memasak, tanpa kita memberikan porsi kepada tetangga kita supaya tetangga kita bisa mencicipi apa yang kita masak. Makanya maaf ibu, kalau masak satu masakan diperbanyak kuah lalu berbagi kepada tetangga kita. Ini bukan berarti nanti ibu cuma membawa kuah doang. Masak mie rebus lalu bawa ke tetangga, lalu ditanya, apa ini bu? Kuah. Minyak mana? Minyak nggak ada, karena kata Nabi suruh untuk memperbanyak kuah. Bukan. Tapi ketika kita diperintahkan untuk memasak daging lalu diperintahkan untuk memperbanyak kuah supaya kita tidak menyakiti orang lain. Kenapa sampai urusan masak kita jangan sampai menyakiti hidungnya orang lain? Karena kalau kita menyakiti orang yang beriman dan ketika kita menyakiti manusia, kita berhadapan dengan penciptanya. Makanya akhirnya sampai urusan memasak pun, itu pun ada sebuah nilai persaudaraan di dalam kehidupan kita. Urusan masak pun jangan sampai nyakitin orang. Makanya maaf ibu, kalau ibu pernah membaca sebuah kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Muratabah Al-Hurufil Hijaiyah, sudah pernah baca? Insya Allah belum pernah baca. Ada sebuah ayat, ada sebuah hadis yang menerangkan kepada kita, ternyata kalau kita bertamu kepada seseorang ketika kita menjadi tamunya, maka kenapa kita diatur untuk mengucapkan salam 3 kali? Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 10 kali? Kenapa tidak sebebasnya kita mengetuk pintu? Supaya ketika kita diatur mengetuk salam 3 kali, tok tok tok, assalamualaikum, tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, 3 kali tidak dijawab, sudah pulang. Supaya sahibul bait itu tidak tersakiti dengan suara ketukan yang tidak berhenti dari pagi sampai siang. Dan bahkan ketika kita sedang mengetuk pintu, ibu harus tahu kalau nanti mengetuk pintu ke rumahnya Ustaz Jafar misalnya, atau nanti datang ke rumah saya mengetuk pintu rumah saya, ibu dimakruhkan berdiri di depan pintu langsung. Kenapa kita kalau mengetuk pintu tidak boleh berdiri di depan pintu langsung, harus agak jarak ke kanan atau agak jarak ke kiri, supaya ketika dibukakan pintu, ibu tidak langsung melihat ke dalam rumahnya. Kenapa? Karena sebagian orang itu rumah itu aurat baginya dan tidak nyaman dilihat langsung oleh orang lain. Loh, sampai urusan kita mengetuk pintu pun diatur supaya kita tidak menyakiti sahibul bait ketika kita mengetuk pintu rumahnya. Ini kenapa diatur semacam ini dan sedetail ini dalam Islam, supaya tidak nyakitin orang. Makanya kalau ibu mengetuk pintu orang ketika ibu bertamu lalu 2 kali tidak dibuka, jangan melihat kepada kaca nakoknya. Oh, ternyata TV-nya 3, lemarinya es teman. Jangan bu. Kenapa? Karena pada dasarnya supaya kita tidak nyakitin orang. Makanya sampai urusan pintu pun diatur di dalam sunnah supaya kita tidak nyakitin orang. Makanya maaf, sampai urusan ketika kita silaturahmi pun itu diatur dalam Islam. Dan Islam bukan hanya menyuruh kita untuk silaturahmi, Islam itu juga mengatur kepada kita bagaimana kita itu menjaga frekuensi ketika silaturahmi.
Makanya ada sebuah hadis Nabi yang sangat indah. Zurgib ban tazid hubban. Kunjungilah saudaramu sesekali supaya tambah cinta dia kepada dirimu. Makanya maaf, silaturahmi itu tidak boleh terlalu sering. Ibu silaturahmi pagi, siang, sore. Ibu bednya nanya, ini Mbak kok sudah 3 kali silaturahmi hari ini? Iya, saya ingin panjang umur. Kamu panjang umur Mbak, sohibul bednya pendek umur. Loh, sampai urusan kita silaturahmi pun diatur di dalam sunnah supaya nggak nyakitin orang. Apakah kita tidak merasakan bahwasanya sunnah itu mempersaudarakan kita sampai sedetail ini? Makanya maaf, sampai-sampai ketika kita bertamu, lalu kita datang ke rumah seseorang, lalu kita berdua ketika datang ke rumah seseorang, itu di dalam sunnah tidak boleh bagi kita ketika kita mengambil hidangan. Itu nggak boleh mengambil hidangan itu langsung jual, makruh dalam Islam. Kenapa tidak boleh mengambil hidangan langsung jual? Kalau yang disajikan cuma 2 jeruk atau 3 jeruk, itu ngambil langsung jual. Temannya kan langsung bingung, ya Allah tinggal 1. Sehingga akhirnya ya tahu ya, akhirnya teman kita itu merasa sakit dadanya ketika kita mengambil 2. Loh, sampai urusan kita mengambil jeruk ketika dihidangkan dalam kehidupan kita, loh sunnah itu ngatur. Jadi sunnah itu bukan hanya ngatur ketika kita sholat, sunnah itu bukan hanya ngatur ketika kita rukuk, sunnah itu bukan hanya ngatur ketika kita tawaf. Sampai urusan kita mengambil 1 hidangan pun diatur di dalam sunnah. Dan intinya ketika sunnah mengatur itu tuh untuk apa? Supaya nggak nyakitin orang. Paham nggak sih masalah kayak gini ya? Ustaz marah-marah, saya nggak marah. Makanya ketika kita bertiga, misalkan ini aturan lagi bertiga, Bu. Kalau kita bertiga, boleh nggak bagi kita berbisik-bisik 2 orang yang 1 ditinggal? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Kalau mengatakan boleh, saya tutup ini istiqomah ini. Kalau kita bertiga, 2 orang berbisik-bisik boleh atau tidak? Nggak boleh. Walaupun yang 2 ini ketika berbisik-bisik bukan untuk ngomongin yang ketiga. Yang 2 ini berbisik-bisik karena setoran surat An-Naba tidak bisa-bisa. Lalu mereka setoran di antara mereka berdua dan meninggalkan yang ketiga. Walaupun yang ketiga tidak diomongin oleh 2 orang ini, tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Supaya tidak nyakitin orang. Makanya akhirnya dalam kehidupan kita itulah yang menjadikan kita paham kenapa silaturahmi, kenapa saling mencintai sesama umatnya Nabi itu merupakan materi besar yang terkadang kita itu lupa karakteristik agama kita itu mempersaudarakan di antara kita. Makanya maaf Ibu, berapa saksi yang dibutuhkan ketika kita ingin menetapkan besok itu puasa? Kalau kita ingin menetapkan besok itu puasa, misalnya saya ini Bapak Nasruddin Umar sebagai Menteri Agama, lalu ada 1 saksi yang melewati Tanjung Kodok di Lamongan, lalu dia melihat hilal, lalu beliau telepon Pak Nasruddin Umar, Assalamualaikum Pak, iya. Saya Fulan Pak, iya. Yang lewatin Tanjung Kodok, iya. Melihat hilal Pak, benar. Melihat hilal beneran atau melihat matahari, hilal Pak. Maka Bapak Nasruddin Umar itu boleh menetapkan besok sebagai tanda mulainya kita puasa. Kenapa? Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid untuk menetapkan besok puasa boleh dengan 1 saksi, dan untuk menetapkan besok itu Idul Fitri boleh dengan 2 orang saksi. Tapi ketika kita menetapkan orang berzina, apakah cukup dengan 1 saksi? Bisa. 2 saksi tidak boleh. 3 saksi kurang, harus 4 orang saksi. Kenapa menetapkan awal Ramadan dengan 1 saksi, tetapi kenapa menetapkan orang itu berzina itu harus 4 orang saksi? Karena mahalnya kehormatan seorang mukmin, supaya kita tidak mudah untuk menuduh orang lain. Padahal maaf, ngelihat orang berzina 4 orang bareng-bareng itu susah atau gampang? Kok itu malah ketawa curiga sekarang? Melihat orang yang berzina 4 orang bareng-bareng itu susah atau gampang? Susah. Yang 2 melihat, yang 2 on the way. Ayo bro, mau selesai. Bentar, lagi parkir. Terus yang ke 1 tiba-tiba nimbrung, yang 1 tiba-tiba tidak mau. Gagal Bu.
Yang 3 kalau mengatakan dia berzina, yang 3 yang akan mendapatkan qadhaf dan mendapatkan hukuman cambuk. Kenapa? Karena menuduh orang berzina tetapi tidak mampu memenuhi syaratnya, yaitu 4 orang saksi. Kenapa 4 orang saksi? Karena begitulah Islam, supaya kita tidak gampang untuk menodai kehormatan orang. Itulah kenapa riba itu yang paling ringan berzina dengan ibu. Tapi riba yang paling besar itu apa? Ketika kita melanggar kehormatan orang lain. Semua perkara ini saya kumpulkan dan saya terangkan kepada ibu, khususnya kepada Majelis Ta'lim Istiqomah, supaya kita paham agama kita dan sunnah yang kita ikuti di dalam kehidupan itu bukan hanya mengatur bagaimana ketika kita sholat, bukan hanya mengatur bagaimana kita umroh, tapi sunnah yang kita ikuti dan agama yang kita imani adalah mengatur bagaimana kita mampu bersaudara, supaya mudah kita bersilaturahmi, supaya kita bisa mendapatkan iman, supaya tidak menjadi permusuhan di antara kita. Makanya siapa orang yang sulit mendapatkan ampunan? Orang yang bertikai bermusuhan itu susah mendapatkan ampunan. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, Allah itu membuka surga setiap hari Senin dan Kamis, dan Allah memaafkan setiap orang kecuali 2. 1, orang yang berbuat kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa bainahu syahad. Kalau ada orang bertikai, satu orang dengan orang lain ini bertikai dan tidak mau untuk rukun dan berdamai, maka Allah menangguhkan andiru baina hadaini hatta yasqaliha. Tunggu 2 orang ini, jangan diampuni dulu sampai mereka berdamai kembali dan mereka rukun kembali setelah mereka bermusuhan dan bertikai, untuk menunjukkan arti kepada kita mencintai sesama mukmin dan menepis segala perkara yang menjadikan kita tidak terlibat kepada pertikaian dan permusuhan. Itu merupakan perkara yang besar di dalam agama kita. Makanya jangan remehkan kalau kita memiliki hati yang mudah untuk bersaudara, sehingga kita mudah untuk silaturahmi, mudah untuk senyawa, mudah untuk seilmu, dan mudah untuk sesurga dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya mencintai seorang mukmin itu perkara yang besar di dalam agama kita. Makanya Nabi pernah di dalam satu ketika Nabi itu pernah, beliau itu tawaf. Dan ketika Nabi itu tawaf, apa perkataan Nabi ketika Nabi itu selesai tawaf, lalu beliau melihat Ka'bah? Apa yang dikatakan Nabi? Nabi mengatakan, inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika ya Ka'bah. Tahu artinya? Insya Allah tidak tahu. Nabi itu ketika tawaf, maka Nabi itu lalu berkata dan bersabda, wahai Ka'bah, satu kehormatan mukmin, itu lebih agung daripada kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Padahal kita tahu dan kita sepakat bagaimana agungnya Ka'bah dalam kehidupan kita. Untuk menunjukkan kepada kita itu apa? Betapa luar biasanya Nabi itu mempersaudarakan di antara muslim dengan muslim. Hari ini yang membuat kita sedih itu apa? Hari ini karakteristik ini tuh hilang. Sehingga akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati banyak orang itu akhirnya gampang untuk bertikai dan bermusuhan. Susahnya kita silaturahmi, susahnya kita bersaudara. Hari ini tuh memiliki banyak sebab. Dan hari ini kita sedih. Makanya akhirnya kita itu mendapati hari ini berbagai macam narasi pertikaian itu laris di antara masyarakat. Dan saya termasuk yang bersedih. Ada yang di sana menuduh dengan panggil dan keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, yang di sana ternyata keturunan Wali Songo atau tidak, saling bertikai dan bermusuhan. Ada yang mengatakan di sana dengan kalimat Wahabi, yang di sana mengatakan kalimat bid'ah dengan gampang. Bermusuhan bu. Yang di sana dikit-dikit bid'ah, sampai narasi perbedaan para ulama pun dikatakan bid'ah. Yang di sana jawab lagi Wahabi. Sampai kapan? Makanya kadang-kadang saya itu sedih. Kenapa saya sedih? Kadang-kadang saya itu disebut Wahabi, kadang-kadang disebut ahlul bid'ah. Makanya kadang-kadang itu saya itu minta kalimat kata garasan, saya ini Wahabi atau ahlul bid'ah sih? Tapi begitulah yang terjadi. Hari ini yang kita jumpai kadang-kadang pertengkaran demi pertengkaran, pertikaian anak bangsa itu gampang terjadi di mana-mana. Bahkan di YouTube yang paling banyak
dan paling banyak menyedot viewer itu apa? Setiap video yang di situ ada pertikaian dan permusuhan. Ramai atau tidak ramai? Ramai. Walaupun terkadang saya sedih kalau saya melihat video di YouTube itu kadang-kadang sedih gitu. Pengen saya banteng handphone saya. Tapi kan saya ingat berapa harganya ketika beli. Tapi itulah yang terjadi. Makanya akhirnya yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita itu apa? Kita harus menyadarkan kembali bahwasanya umatnya Nabi Muhammad ini dikondisikan oleh Nabi Muhammad untuk bersaudara. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, gimana komitmen kita mencintai Nabi? Mencintai Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi. Satu. Yang kedua, termasuk salah satu komitmen kita mencintai Nabi itu apa? Mencintai umatnya Nabi. Yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Terkadang perkara-perkara itu bisa menjadikan kita bertikai dan tidak ada perkara dan tidak ada makhluk yang paling senang untuk kita bermusuhan kecuali siapa? Syaitan. Makanya Nabi mengatakan inna syaitana qad yaisa ya'buduhul musalluna fi jazillatil arab walakin fi tahrishi bainahum. Makanya Nabi mengatakan syaitan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung disembah kembali di Jazirah Arab. Syaitan sudah tidak lagi mampu untuk mengembalikan patung disembah kembali di Jazirah Arab. Walakin fi tahrishi bainahum. Tetapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan sesama muslim itu saling mencakar dan saling bermusuhan. Siapa yang paling senang kalau kita bermusuhan? Syaitan. Dan maaf, jangan menjadi syaitan dalam bentuk manusia. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus paham ilmunya. Setidaknya ada 4-5 perkara yang menjadikan kita harus paham kenapa kita ini sulit untuk bersaudara dan menyambung tali silaturahmi dan menyambung tali persaudaraan di antara sesama muslim. Hari ini di tubuh umat, di negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia, begitu mudah kita bertikai dan begitu mudah kita bermusuhan. Sekarang kita pelajari apa perkara yang menjadikan kita itu mudah untuk bertikai dan mudah untuk bermusuhan. Setidaknya ada 5 sebab, dan 5 sebab ini wajib kita carikan dalam kehidupan supaya kita mudah untuk bertikai, supaya kita mudah untuk bersaudara, dan akhirnya kita mudah saling mencintai kepada sesama orang yang beriman. Para ulama itu menerangkan ada 5 perkara yang menjadikan susahnya kita saling bersaudara. Yang pertama, kalau kita memaksakan pendapat fikih dan tidak mau lapang untuk menerima pendapat fikih di antara kita. Selama kita yang pertama terus memaksakan pendapat fikih kita, selama itu kita tidak akan mungkin gampang untuk bersaudara di antara kita. Kenapa? Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Ibu, saya tanya, ibu dan bapak bisa bertahan dalam pernikahan sampai 10-15 tahun. Apakah karena kita 100% sama? Enggak. Beda, Bu. Laki-laki itu kalau meletakkan anduk di atas kasur, perempuan meletakkan anduk di atas rak. Laki-laki kalau ngomong sedikit, perempuan kalau ngomong panjang. Laki-laki pakai logika, perempuan pakai perasaan. Jadi kalau ibu sering komen, dasar laki-laki nggak punya perasaan. Maaf Bu, kita punya, tapi tidak sebanyak ibu. Tapi kenapa ada suami istri itu akhirnya mereka itu mampu untuk bertahan melewati masa-masa pernikahan hingga puluhan tahun? Karena memahami perbedaan. Sama pula, kita tentunya paham di dalam masalah fikih. Masalah fikih itu tidak bisa kita paksakan. Makanya saya sering menyampaikan dalam bentuk supaya menjadi perenungan bagi kami. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Kalau kita tidak memahami perbedaan, maka kita tidak akan bisa menghargai orang lain. Karena setiap orang itu pasti membawa perbedaan-perbedaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita dengan istri kita saja berbeda dalam banyak hal, walaupun kita sudah menikah hingga puluhan tahun, apalagi sama orang lain. Makanya maaf ya, saya ambilkan contoh, dan contoh ini sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Orang Jawa dengan orang Sunda, kalau nggak paham perbedaan itu bisa berantem. Contoh, orang Sunda itu kalau minum teh, tehnya tawar atau manis? Tawar. Ada orang Jawa datang ke orang Sunda,
Orang Sundanya kaya raya, mobilnya 6, motornya 7. Ketika orang Jawanya bertamu disuguhkan teh, dicicipi teh awal. Orang Jawanya nggak paham perbedaan pulcuk atau kalcek. Masya Allah, mobil 6, motor 7, gula nggak punya. Apa sih susahnya beli gula? Emang saya nggak berharga sampai tehnya tawar. Padahal bukan masalah dia punya uang atau tidak uang. Memang culture-nya orang Sunda itu tehnya tawar. Orang Jawa kalau minum teh manis atau tawar pun manis. Karena memang pabrik gula itu paling banyak di Jawa. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Belanda, dulu Sunda itu ditanami banyak perkebunan teh. Tapi tidak di pabrik gula, pabrik gula itu semuanya di Jawa. Makanya orang Jawa manis, terutama Jawa Tengah. Saya orang Jawa Tengah. Maka disajikan teh ketika orang Sunda datang kepada orang Jawa, disajikan teh. Tehnya yang disajikan manis atau tawar? Manis. Orang Jawanya tidak sekaya orang Sunda, mobilnya cuma 1, motor tidak punya. Orang Sundanya minum. Tehnya manis banget. Orang Sundanya pun mikir, baru punya gula aja sombong. Padahal dia tidak sombong. Itu hanyalah culture yang berbeda. Disinilah kita harus mengerti dan kita harus memahami. Kita ini harus melihat fikih, ambil pendapat yang paling kuat, tapi hormati pendapat yang terkadang tidak sama dengan pendapat fikih yang kita miliki. Saya mengambil pendapat fikih yang menurut saya paling kuat. Tapi saya belajar untuk menghormati pendapat-pendapat fikih yang terkadang tidak sama dengan pendapat fikih yang saya ambil. Ketika saya tahu bahwa ini itu ada di dalam kitab dan kitab itu direkomendasikan oleh para ulama-ulama, saya hormati pendapat itu walaupun pendapat itu tidak sama dengan pendapat yang saya pilih. Kenapa? Fikih itu luas. Ketika fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Makanya kalau kita memahami para ulama dulu itu sangat mengerti bagaimana memahami perbedaan di antara mereka. Tapi kalau kita masih ngotot masalah fikih, tidak selesai, Bu. Maaf ya, saya ini orang Kudus. Di Kudus, Jawa Tengah, culture-nya ketika tahun 90-an, ini cerita fakta saja, walaupun sekarang kondisinya baik. Dulu tahun 90-an di Kudus, antara saudara kita di NU dan saudara kita di Muhammadiyah itu gesekannya itu kuat sekali. Walaupun sekarang sudah membaik kalau di Kudus. Dulu itu saya masih ingat ketika saya masih SD, orang itu melihat fikihnya. Dia kalau sholat, bismillahnya keras atau pelan? Pelan, MD. Kalau yang itu keras, NU. Orang pun dilihat punotnya punya NU. Dia punot ND. Bukan hanya itu, Bu, sampai setiap pemateri kalau maju dan ngisi di masjid itu dilihat kalimat closingnya, ikhtitamnya apa. Kalau dia menutup dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, NU. Makanya tadi Ustaz Muhammad Hatta menutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, NU. Canda Ustaz. Tapi kalau ada seorang pemateri menutup dengan wallahu a'lam bishawab, di Kudus itu sampai segitunya ketika saya kecil. Ibu bisa bayangkan orang kita kecil itu melihat itu setiap hari. Makanya saya masih ingat ada seorang pemateri namanya Bapak ngisi di kampung kami, diberitahu, Mas, nanti kalau ngisi di sini, ini masih kenceng NU dan Muhammadiyahnya. Tolong kamu bisa mendudukkan di tengah-tengah ya. Iya Pak, tenang, siap. Maka ketika beliau menutup kajian di masjid kami, dia menutupnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Orang itu mikir ini NU atau Muhammadiyah. Sampai segitunya. Kalau kita terus pertahankan semacam ini sampai kapan?
Makanya saya pernah mendapati ada salah satu bapak-bapak di Rawamangun di Jakarta pernah nanya sama saya, Ustaz, iya, saya tuh kalau ada orang sholat di samping saya, dia menggerak-gerakkan begini, saya tidak khusyuk. Saya tidak suka. Loh, kenapa Pak? Ngapain Bapak ngeliatin beliau? Bapak ngeliatin Bapak aja. Oh iya ya Ustaz, ngapain ini beliau? Dan harusnya tidak perlu kita berpikir. Sebagaimana ketika kita habis ruko, ada yang begini, ada yang sedekah, masing-masing punya hujah. Terbiasalah membaca, terbiasalah untuk Alkitab, terbiasalah untuk membuka kitab supaya kita paham dan supaya kita mengerti, supaya tidak gampang bagi kita menjadikan masalah fikih itu untuk putus silaturahmi. Saya nggak tahu, saya nggak mau sama majelis taklim istiqomah. Kenapa? Gak jelas NU atau Muhammadiyah. Ngomong materinya untuk Paul Mafik, Lampang Mitorik, Kota Lampi Soal. Sampai kapan? Makanya itulah yang menjadikan kita memahami. Yang pertama, kenapa susahnya silaturahmi itu terjalin di antara kaum muslimin? Karena kita masih menjadikan fikih itu menjadi sebuah kiblat pertama dalam kehidupan kita. Lalu menjadikan fikih itu menjadi alat bagi kita untuk mencintai dan tidak mencintai orang lain. Dan itu berbahaya. Saya ambilkan contoh. MC kita ya. Kita ambilkan contoh. Sini Mas. Senyum dong. 227 gimana kira-kira? Mas MC-nya namanya siapa? Mas Fuad, Masya Allah. Jazakallah khair Mas Fuad, Insya Allah. Mas Fuad, sering ngaji atau enggak? Insya Allah sering. Saya tanya masalah fikih ya. Ya. Kan tadi membuli ibu-ibu kan, saya balaskan. Pegang tangan kiri saya sih. Saya tidak ngantuk. Saya tanya masalah fikih. Memegang kemaluan itu batal atau tidak batal? Pakai mic dong. Batal ya? Yakin ya? Nah, Ustaz Fauzi ini mengatakan memegang kemaluan batal. Yakin? Yakin. Kan kelihatan wajahnya meyakinkan. Batal ya? Batal. Ada hadis Nabi SAW sahih. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kaifa rajulun masadaqarahu? Ayun idul wudu? La, innama huwa bid'atun minka. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ada seseorang memegang kemaluannya. Apakah itu membatalkan wudu? Nabi mengatakan tidak, karena memegang kemaluan itu sama memegang bagian tubuhmu yang lain, sama memegang pipi, telinga. Jadi tidak batal ya Rasulullah? Tidak batal. Hadisnya sahih, batal atau tidak batal? Nah, sekarang beliau mengatakan tidak batal. Berubahnya cepat sekali. Kalau majelis taklim istiqomah mempertimbangkan beliau kembali. Sekarang tidak batal? Sekarang tidak batal? Iya. Tadi hadisnya sahih. Sekarang batal atau tidak batal? Tidak batal. Oh, umur berapa Mas? Sekarang beliau tidak mengatakan batal. Ada hadis lagi. Hadisnya sahih. Sahih. Nabi mengatakan man masadaqarhu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu. Hadisnya sahih. Batal. Jawab dong, jangan senyum tua. Batal atau tidak batal? Jangan senyum 227 gitu. Saya lagi nggak butuh senyuman itu. Batal atau tidak batal? Batal atau tidak batal sekarang? Yang kedua sahih. Sekarang batal. Berubah lagi. Antum dulu ngajinya fikih gimana? Paham itu? Sekarang jawabannya masalah memegang kemaluan. Ini hanyalah farq, ini hanyalah cabang dikit dari persoalan fikih yang begitu luas. Mas Fauzi. Di dalam masalah konteks memegang kemaluan, para ulama setidaknya ada 3 mazhab. Ada berapa? 3 mazhab.
Yang pertama ada namanya madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu apa? Di antara dua hadis itu yang sama-sama sahih, karena hadis itu tidak mungkin kontradiktif. Nabi tidak mungkin kontradiktif kalau mengatakan kalimat sesuatu, tidak mungkin Nabi itu kontradiktif. Nabi itu konsisten. Kalau seakan-akan dalil itu kontradiktif, karena kita tidak paham bagaimana memahaminya. Para ulama ada tiga. Ada yang pertama, madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu diambil mana yang paling kuat hadisnya. Ada yang menguatkan hadis pertama, ada yang menguatkan hadis yang kedua. Kalau yang menguatkan hadis yang pertama, batal atau tidak batal? Tidak. Kalau dia menguatkan hadis yang kedua, batal. Antum yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana? Pertama atau kedua? Yang selama ini sejak kecil saya dengar yang kedua, Ustaz. Inilah contoh yang tidak baik. Belum membaca kitab tapi sudah menjatuhkan pilihan. Sekali lagi mari kita doakan semoga diampuni Gusti. Amin ya Allah, amin. Doain saya. Itu madhabut tarjih. Ada yang kedua yang dinamakan dengan madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu apa? Mana hadis yang datang belakangan menghapuskan hadis yang datang sebelumnya. Itu namanya madhabun nasakh. Sebagian besar madhabun nasakh itu mengatakan hadis yang membatalkan menghapuskan hadis yang tidak membatalkan. Hadis nasakh. Jangan ngomong. Yang mana? Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya madhabul jama'. Madhabul jama' itu apa? Digabungkan. Kalau kamu memegang kemaluan dengan syahwat, maka hadis yang batal. Tapi kalau kamu memegangnya bukan dengan syahwat, misalkan gatal dan lain sebagainya. Kalau memegangnya bukan dengan syahwat, maka memakai hadis yang tidak membatalkan. Sekarang pilihan jadi tiga dong. Tidak usah nanya, tidak usah komen. Aku tadi salah jawabnya, tidak usah komen. Di antara seluruh para penuntut ilmu, mereka terbagi-bagi. Ada yang mengambil pendapat satu, ada yang mengambil pendapat dua, ada yang mengambil pendapat tiga. Saya mengambil pendapat yang ketiga. Apakah saya menyalahkan yang mengambil pendapat dua? Tidak. Apakah saya menyalahkan yang mengambil pendapat satu? Tidak. Tapi saya hormati pendapat itu walaupun menurut pendapat saya itu lemah. Tapi saya belajar untuk menghormati. Kenapa? Meruncingkan perbedaan itu tidak baik. Ustaz mengatakan meruncingkan perbedaan itu tidak baik. Mana dalilnya? Untuk duduk dulu. Kasihan tentu sudah kelihatan bersama-sama. Ada satu kisah nyata dari seorang sahabat itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditanya, gimana kalau kita safar? Kalau safar ngambil rukhsah. Gimana kalau safar kita mengambil sempurna 4 dan tidak dirukhsah? Mukhalafatut thiqah. Kalau kamu safar tidak mengambil rukhsah, kamu menentang pendapat yang lebih kuat. Itu kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang kalau safar kok tidak mengambil rukhsah, dia menyelisih pendapat yang paling kuat. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud melakukan perjalanan ke kota Makkah. Ketika sampai di kota Makkah, di situ ada sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu memiliki pendapat fikih yang berbeda dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau safar sudah nyampe ke tempat tujuan, maka lebih baik kembali kepada hukum asal. Karena safar itu ada safar sa'ir, ada safar nazil. Sa'ir itu jalan, nazil itu nyampe. Nah, karena sudah nyampe, Utsman mengambil hukum sempurna 4. Dan ketika ditegakkan sholat, Utsman menjadi imam. Siapa orang yang paling banyak dilihat ini? Abdullah bin Mas'ud. Orang lain Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira dia mau nggak bermakmum kepada sahabat Utsman? Ternyata Abdullah bin Mas'ud mengambil shaf, lalu berdiri di belakang sahabat Utsman, sholat di belakang Utsman, dan mengambil hukum sempurna 4 dan tidak mengkhosor dan merukhsah. Ketika selesai, orang pada ngomongin kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, loh katanya orang yang sholatnya sempurna ketika di perjalanan menyelisih pendapat yang paling kuat. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarr. Meruncingkan perbedaan itu buruk. Seorang Abdullah bin Mas'ud rela
tidak memakai pendapatnya, supaya menghormati pendapatnya ustaz, dan supaya menjaga kalimat kaum muslimin tidak pecah ketika sholat. Itu artinya. Paham sampai di sini tuh? Walaupun sambil kipas-kipas nggak apa-apa, yang penting paham kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya singkatkan. Waktu saya berapa menit lagi? Nah, terus janganlah. Lanjutkan yang kedua. Karena tinggal beberapa menit tadi sudah diwanti-wanti 1 jam. Nanti masih yang kedua, susah mengambil dan menggandengkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Yang kedua, susahnya kita untuk saling silaturahmi itu kalau sudah fanatik terhadap seseorang, menjadi orang itu seakan-akan tidak pernah salah sama sekali. Lalu kita meletakkannya sebagaimana dia maksum, sebagaimana maksumnya Nabi Muhammad SAW. Tahu artinya maksum itu? Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Siapa yang paling maksum dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan kita? Siapa yang paling maksum, Bu? Rasulullah Muhammad. Setelah wafatnya Nabi, maka wafat pula kemaksuman. Dan tidak ada satupun manusia yang maksum sebagaimana sahabat Nabi Muhammad. Kalau orang sudah fanatik buta kepada satu pendapatnya, dan dia menafikan kebaikan yang ada pada pendapat-pendapat yang lainnya yang bukan datang dari ustadznya, apapun yang bukan datang dari ustadznya itu pasti salah, dan apapun yang datang dari gurunya pasti benar. Susah untuk bersaudara. Demi Allah tidak akan bisa bersaudara. Kita tidak diajari Nabi semacam ambil pendapat yang paling kuat. Tapi bukan berarti orang lain itu tidak memiliki kebaikan dan tidak memiliki ilmu dan kebenaran. Karena sesungguhnya apa? Tidak ada yang maksum. Kalaupun ada guru yang salah, kamu tidak perlu senang. Kamu kan bukan setan kan yang senang ketika ada seorang guru yang salah. Kalau ada guru kamu yang kamu senangi benar terus juga tidak mungkin, karena guru kamu bukan Nabi. Kalau guru kita salah, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu untuk kita sedihkan kalau guru kita salah. Kenapa? Kita tetap mencintainya. Kesalahan itu merupakan fitrah dari kewajaran kita ketika kita belajar sama seorang ulama. Namanya ulama itu kadang salah pun wajar. Dan kalaupun ulama yang mujtahid, yang sudah luar biasa dalam mereka belajar, kalaupun mereka salah tetap dapat 1 pahala, kalau mereka benar dapat 2 pahala. Kalau kita sudah fanatik buta, tidak bisa kita bersaudara. Akhirnya apa? Setiap bukan datang dari guru kita, bukan dari ajengan kita, bukan datang dari kiai kita tinggalkan. Dan kita menganggapnya tidak ada ilmu sama sekali yang melekat pada orang itu. Susah kalau sudah kayak gitu. Ambilkan contoh lagi, Bu. Kita kenal Ali bin Abi Thalib? Kenal Ali bin Abi Thalib? Siapa yang kenal Ali bin Abi Thalib? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya tidak akan menyuruh untuk memijat. Semuanya kenal? Nah, Ali bin Abi Thalib penduduk surga atau tidak penduduk surga? Penduduk surga. Istrinya penduduk surga? Penduduk surga. Anaknya penduduk surga? Penduduk surga. Menantunya penduduk surga? Pemimpin penduduk surga. Itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau pun penduduk surga. Masya Allah. Orang yang dikatakan bahwasanya beliau dicintai Allah dan dia pun mencintai Allah dalam perang Khaybar. Tapi perhatikan itu, Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, wahai Ali, iya, bagaimana pendapatmu kalau ada wanita hamil lalu suaminya meninggal dunia, masa iddahnya ngambil yang mana? Kalau masa iddah suami meninggal dunia berapa bulan? 4. A 3 bulan, B 4 bulan, C 5 bulan. Yang mana? 4 bulan. Yang jawab A, angkat tangan. A. Yang jawab B? Yang jawab C? Yang jawab C? Yang nggak jawab semoga diampuni dosa-dosa. Dan yang menjawab A salah. Jawab B salah. Jawab C salah. Yang benar itu 4 bulan 10 ada 10 harinya. Jadi kalau ada suami meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Kalau rumahnya ibu suaminya baru meninggal dunia
Lalu diketok laki-laki, aku ingin menjadikan engkau bidadariku untuk 4 bulan 10 hari. Kalau aku berkenan. Kalau kita mengandung, masa idahnya kapan? Melahirkan. Kalau datangnya bareng gimana? Mengandung, suaminya meninggal dunia. Pertanyaan ini diajukan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kalau ada seorang wanita hamil, suaminya meninggal dunia, diambil mana sisa yang lebih panjang waktunya? Bi'atwalil ajalaini minhuma, diambil masa yang tersisa lebih banyak. Kalau ada wanita baru hamil 1 bulan, suaminya meninggal dunia, misalkan istri ngomong, bang, hamil lagi mah yang ke-16 bang. Kaget, suaminya jantung mati. Baru hamil 1 bulan. Nah, masih sisa berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan kali 4 10 kali 8 bulan melawan 4 bulan 10 hari, lebih panjang mana? 8. Maka yang dipakai masa iddah melahirkan. Tapi kalau ada perempuan sudah 8 bulan terus kontraksi, suaminya dijambar. Contoh, jambarnya terlalu keras, meninggal suaminya. Maka masa melahirkan tinggal berapa? 1 bulan. Melawan 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? 4 bulan 10 hari. Berarti yang diambil masa iddah meninggal dunia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Setuju atau tidak setuju? Siapa yang mengatakan setuju? Siapa yang mengatakan setuju? Siapa yang mengatakan tidak setuju? Kayak gini nih yang bikin saya malas datang lagi kerja. Setuju atau tidak setuju perkataan Ali? Setuju. Coba ada yang angkat 1 aja. Setuju? Setuju. Ibu setuju. Ibu namanya siapa ibu? Pinjam mic-nya. Antum semangat banget dong. Yang itu yang pakai biru pakai kacamata. Ya, biru semua ibu. Ibu kan biru. Ibu mengatakan setuju? Namanya sinten ibu? Ibu Lasiem. Ibu Lasiem. Masya Allah. Putranya berapa ibu? Setunggal. Terus tunggal sama dadah putu? Pak Sampun. Pinten? Kawin. Alhamdulillah, semoga sehat, panjang umur dalam Amin. Ibu setuju nggak pendapatnya Ali bin Abi Thalib? Setuju. Kenapa ibu mengatakan setuju banget? Karena di situ sudah hadis-hadisnya ada. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Sudah ada. Oh, iya. Kata beliau setuju banget dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, ibu, semoga itu diterima oleh Allah Maha. Sekarang, apakah pendapatnya Ali itu benar atau tidak benar? Maaf, saya mengatakan pendapatnya Ali bin Abi Thalib walaupun sangat kita cintai, tapi pendapat beliau dalam masalah itu kurang benar. Maaf ya, walaupun kita tetap yakin Ali bin Abi Thalib penduduk surga atau tidak penduduk surga? Penduduk surga. Kesalahan Ali bin Abi Thalib itu dalam masalah tersebut tidak menghilangkan pahala untuk beliau, karena beliau tetap dapat pahala berapa? 1. Mustahil itu kalau salah tetap dapat 1. Kenapa Ustaz bisa mengatakan itu salah? Dalam kitab Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabu wa Mauqifun itu disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Karena ada hadis Nabi. Hadis Nabinya apa? Ada seorang perempuan beberapa hari sebelum dia persalinan, suaminya meninggal dunia. Baru saja suaminya meninggal dunia, dia melahirkan. Diketok itu rumahnya oleh laki-laki. Ya, saya ingin melamar dirimu menjadi istriku. Ya Rob, suami saya baru meninggal dunia beberapa hari yang lalu, kamu sudah melamar aku. Iya. Kenapa kamu nekat melamarku? Suamiku baru meninggal dalam hitungan hari. Tapi kan kamu sudah melahirkan. Lalu perempuan itu berkata, la nahkum hatta nahkum ali Rasulullah. Aku tidak bisa menghukumi lamaranmu ini sampai aku tanya kepada Nabi Muhammad. Nanya kepada Nabi. Dan ketika nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau tahu suamiku baru meninggal, tapi aku baru saja melahirkan.
Lalu ada laki-laki melamarku, ya Rasulullah, apakah aku terima lamarannya? Apa kata Nabi? Kalau kamu mau, terima. Insyiti, kalau kamu mau, terima. Tapi kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, ditolak. Loh, suamiku baru meninggal dunia ya Nabi. Kata Nabi, kalau suamimu meninggal dan kamu hamil, masa iddahmu diukur dan dilihat dari masa melahir. Karena saya tanya kepada Bu Lasiyum, ngikutin Ali atau ngikutin Nabi Muhammad? Nah sekarang adalah, loh kenapa baginda, kenapa sahabat tercinta Ali bin Abi Thalib tidak sama dengan Nabi? Bukan sengaja. Karena ketika hadis itu disampaikan kepada perempuan itu, Ali bin Abi Thalib tidak hadir. Kalau sahabat Ali saja tidak maksum, apalagi Umar apalagi Ustaz lokal Kediri. Wajar Ustaz salah, wajar. Kiai salah itu wajar. Yang nggak wajar itu kita yang senang sama kesalahannya Ustaz, itu yang nggak wajar. Tapi kalau kita ngotot menang-menangan dan kita fanatik, kita nggak bisa bersaudara. Saya memiliki Ustaz yang saya ambil ilmunya, iya. Tapi bukan berarti saya tidak mendengarkan Ustaz yang lain. Kadang-kadang Ustaz yang saya dengarkan itu kadang-kadang penyebutan hadisnya salah, syarahnya kurang benar. Tapi bukan berarti saya senang dengan kesalahan itu. Itu aja namanya juga Ustaz. Apalagi Umar minta, ibu kalau ngaji itu fanatik sama saya, kalau tidak saya nggak mau, ibu akan dapetin banyak kekurangan. Makanya akhirnya kita mendapati Imam Bukhari itu gurunya sampai 1000. Kenapa? Karena semakin lebar kita akan bisa mendapatkan banyak ilmu. Selama yang kita ambil itu betul-betul memiliki kapasitas untuk menjadi mu'alim dan menjadi guru dalam kehidupan kita. Dan itu yang kedua. Apa yang kedua? Jangan fanatik, karena fanatik menghalangi kita untuk bersaudara. Saya singkatkan. Yang ketiga, apa yang menghalangi kita untuk tidak bisa bersaudara? Kalau kita tidak sadar, pekerjaan kita itu banyak selain kita bermusuhan. Banyak umat terlibat judi online, zina, perceraian semakin meningkat. Kita cakap-cakapan gitu. Sampai kapan kita bertikai? Makanya salah satu pelajaran fikih yang saya tanamkan untuk anak-anak saya itu apa? Menanamkan masalah fikih. Supaya mereka itu tahu pekerjaannya nanti ketika dia besar itu banyak. Anak saya itu pernah protes Bu, yang ntar saya hitung dulu. Anak saya nomor 5 itu pernah protes. Ketika kami COVID, sholatnya kan kami di rumah. Ketika COVID sudah mulai mereda, kita sholat di masjid. Dan di masjid saya kadang kunut, kadang tidak kunut. Dia nanya, iya. Kenapa kalau di masjid habis sholat subuh, habis rukuk ada doa, itu kunut namanya nak? Kenapa kok Abi nggak pernah terangkan pelan-pelan sesuai dengan bahasanya mereka? Supaya mereka nanti ketika besar itu sudah bisa menyelesaikan PR umatnya Nabi selain bertengkar. Saya ketika pernah ngajak anak saya ke Uzbekistan, Bu, saya kumpulkan anak saya itu, 1, 2 itu saya kumpulkan. Saya bilang, nanti di Uzbekistan madhabnya Hanafi. Apa itu madhab Hanafi? Salah satunya saya terangkan nanti kalau membaca walau dolin jangan keras ya. Nanti kalau kita sholat di masjid, imamnya membaca walau dolin, bacanya pelan aja. Amin. Kok gitu Bi? Pokoknya begitu saya terangkan sesuai dengan perspektifnya madhab Hanafi. Makanya pas ketika di sana sholat pertama kali jamaah di Uzbekistan malah saya yang membaca walau dolinnya. Amin. Karena saya sempat protes. Tapi saya ajarkan. Kenapa? Supaya mereka bisa menyelesaikan PR umat. Kalau majelis taklim istiqomah membahas tentang pertikaian, permusuhan, madhab, fikih, nggak selesai-selesai. Terus kapan bisa membantu dan memberikan keberkahan dan bersinergi dengan umarok ketika ingin menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat? Ada di Bukit Barangwilis, apa yang terjadi ketika terlibat judi online? Terus siapa yang menyelesaikan kalau orang yang ngaji bertengkar? Setiap yang ngaji bertengkar, terus yang nggak ngaji kapan dapat manfaatnya orang yang ngaji? Ya itu tidak Bu. Saya pernah 4 tahun yang lalu saya ceritakan.
Saya pernah jalan habis terawih, saya jalan sama istri saya makan mie di warung Parmindo, ya berduaan quality time. Bapak-bapak saya sampaikan ya Pak, istri kita itu paling senang diajak keluar, walaupun hanya beli bensin aja. Saya keluar sama istri saya beli mie. Ketika beli mie ada pengamen 2/3 badannya tatoan, 2/3 badannya, gak main-main. Pas lagi makan warung mie itu, pengamen itu datang tuh. Pengamen itu datang. Saya bilang, sini mas, istri saya langsung tidak setuju. Apa sih Bi? Panggil undang-undang. Saya menggunakan hak prerogatif saya sebagai suami. Tegas saya. Pas kesempatan itu aja. Beliau datang. Ini ada dialognya. Saya tanya, mas namanya siapa? Dia menyebutkan nama yang sangat indah, keren. Tapi maaf ya Bu, saya tidak mau menyampaikan namanya karena saya belum minta izin. Kisah ini saya sampaikan dan saya tidak berani menyampaikan sesuatu tanpa izin. Dia menyampaikan namanya, dan ketika beliau menyampaikan namanya, saya komentar, namanya bagus banget mas. Iya. Orang tua yang ngasih, bukan Pak. Yang ngasih orang yang menemukan saya. Orang tua saya membuang saya di bawah jembatan. Itu ada di Bekasi, ada jembatan Pekayon, itu ada jembatan di situ dia diletakkan. Insyaallah. Saya bilang, kabar ya mas? Iya Pak. Saya tanya, muslim atau enggak? Muslim Pak. Sholat enggak? Sholat Pak. Biasanya tuh khusnudon sama orang, entah kenapa kali itu saya tiba-tiba pengen nanya, sholat enggak? Sholat Pak. Sholat maghrib berapa? 5 rakaat Pak. Saya nggak mau nanya isya dan terawih, takutnya yang terkapar pingsan. Betul mas, sholat iya Pak. Insya Allah saya sholat. Saya langsung kotak-kotak Pak. Kotak-kotak saya. Apa ya kira-kira kalimat yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah nasihat untuk beliau? Kan nggak mungkin saya ngomong sama kayak saya ngomong kepada ibu. Jadi gini ya mas, kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim nyampe, dia akan nyampe. Saya lalu berkata begini, mas ingin bahagia nggak? Karena saya tuh pengennya nanti arahnya, mas ingin bahagia nggak? Pingin. Kalau ingin bahagia, sholat. Nah itu jawaban saya itu gitu. Planning saya di kepala begitu. Kalau saya tanya, pengen bahagia nggak mas? Apa jawabannya? Saya nggak pengen bahagia Pak. Saya tuh kaget dengan jawabannya. Kenapa nggak pengen bahagia? Saya cuma pengen beli gitar. Supaya kalau saya ngamen tidak diremehkan orang. Karena kalau saya ngamen begini-begini, sering saya diremehin orang dan orang nggak mau ngasih uang ke saya. Coba, ini umatnya Nabi. Saat itu kepala saya berputar-putar. Di satu sisi pendapat fikih yang saya ambil, saya tidak bermain musik. Tetapi di satu sisi saya melihat ada orang yang ingin beli gitar. Maka saya berputar kepalanya dan memastikan saya ingin ambil fatwa dulu dan membaca buku dan kitab dulu sebelum nanti saya ingin memberikan hadiah gitar itu kepada beliau. Karena dalam hati saya ingin ngasih hadiah gitar itu langsung kepada beliau. Tapi kan saya tetap harus bertanggung jawab sama ilmu yang saya pelajari. Saya lalu bilang, mas, rumah saya ada di samping ini komplek. Ada komplek Kemang Pratama 3, rumah saya di situ. Besok datang ke masjid, cari nama Umar Minta. Nanti pihak masjidnya pasti akan manggil saya. Rumah saya tidak jauh dari masjid. Nanti tolong ya datang ke sana. Iya Pak. Udah makan belum? Belum. Saya pesankan ini, makan dia. Setelah itu pisah. Hari berikutnya saya tanya ke masjid, ada nggak orang bertato nyari saya? Nggak ada Ustaz. Yakin Pak nggak ada? Iya nggak ada. Mungkin ditahan di satpam karena perumahan saya ada security-nya. Oke, mungkin di satpam. Saya tanya ke satpam, Pak ada nggak orang bertato nyari saya Pak? Nggak ada Ustaz. Mungkin shift malam, kata kapolnya, komandan terbunuh. Saya tanya yang shift malam, ada nggak nyari saya? Nggak ada. Sampai kisah ini saya sampaikan 5 tahun setelah kisah ini berlalu.
Belum pernah ada orang bertato yang nyari saya sampai sekarang. Orang-orang semacam ini banyak atau sedikit? Banyak. Belum yang mati bunuh diri gara-gara selingkuh, belum orang yang mati bunuh diri karena judi online. Lalu kita yang ngaji bertengkar, cakar-cakaran, musuh-musuhan, nyoret-nyoret foto. Sampai kapan kita kayak gitu? Siapa yang akan membantu orang itu? Siapa yang akan memberikan kebaikan kepada warga dan masyarakat? Siapa yang akan membantu umat ini lepas dari judi online? Kalau semuanya umatnya Nabi itu sekalinya ngaji bertengkar, sekalinya ngaji bertengkar, sekalinya ngaji bertengkar. Apa kita nggak malu sama Nabi nanti ketemu lalu Nabi nanya, loh kalian itu umatku kenapa sama-sama bertengkar? Kenapa kalian saling menikmati untuk membuka aib? Kenapa kalian saling menikmati ketika menodai kehormatan? Lalu terus jawaban kita kepada Nabi Muhammad itu apa? Masalah dan problematika umat itu banyaknya luar biasa. Angka perceraian sekarang itu semakin tinggi. Ditambah lagi dengan satu fakta, rendahnya anak muda ingin menikah itu semakin rendah. Tahun 2024 angka pernikahan turun, angka perceraian meningkat drastis. Itu baru masalah pernikahan. Terus setiap orang yang ikut taklim bertengkar, setiap ikut taklim bertengkar. Ya sampai kapan? Beginikah Nabi mewariskan agama untuk kita hanya untuk memusuhi? Beginikah Nabi mewariskan sunnah ini kepada kita untuk mencakar-cakar? Saya kira bukan itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Dan itu yang ketiga. Makanya saya berharap majelis taklim istiqomah ini bukan hanya istiqomah di dalam beribadah, tapi istiqomah untuk tetap bersaudara. Yang keempat, saya singkatkan, apa yang menjadikan kita akhirnya susah bersaudara? Kalau kita semakin sombong. Umar bin Khattab itu mengatakan, al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu punya 3 tahap. Faman dakhalaha fi syibri awal takabbar, faman dakhalaha fi syibri sani awal, faman dakhalaha fi syibri salis alima annahu ma ya'lam. Orang yang memasuki pusaran agama, ilmu, putaran pertama dia sombong, putaran yang kedua dia tawadhu, putaran yang ketiga baru dia merasa tidak tahu apa-apa. Yang menjadikan kita akhirnya susah bersaudara itu apa? Sombong, menganggap majelis taklimnya lebih tinggi daripada majelis taklim yang lain. Kalau majelis taklim kamu itu sampah, gak jelas, ada kesombongan, dan itu tidak akan menjadikan kita bersaudara. Dan yang kelima, yang terakhir saya singkatkan, apa yang menjadikan kita susah untuk bersaudara? Yang kelima, yang menjadikan kita sulit untuk bersaudara di antara kita itu apa? Yaitu ketika kita tidak menjaga hati kita dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang mudah untuk mencintai orang lain. Saya tutup dengan perkataan bagus Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ada kata-kata bagus dari Imam Al-Ghazali dalam versi tahqiq. Versi tahqiq itu versi yang sudah dicek hadis-hadisnya. Dalam kitab itu disampaikan, ilmu itu kayak air hujan. Ilmu itu kayak air hujan. Dia tawar. Kalau dia mendarat ke permukaan bumi, tergantung akar mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya akar pohon kaktus, maka air hujan yang tawar akan berubah menyakitin orang yang melewatinya. Kalau yang menyerapnya itu akar pohon kurma, dia akan memberikan manis dan memberikan manfaat bagi orang. Kata beliau, ilmu itu kayak hujan, hati kita itu kayak akarnya. Kalau kita sudah kotor, bejana hati kita kotor, ilmu hanya dijadikan pembenar untuk membenci orang. Tapi kalau bejana hati kita bersih, ilmu akan menjadikan kita sering berhusnudzon kepada orang lain. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Makanya kenapa saya tulis kata senyawa, seilmu, sesorga. Semangatnya Muslim itu senyawa. Senyawa itu apa sih? Senyawa itu apa? Sebagaimana satu nyawa ketika kita diumpamakan oleh Nabi satu tubuh. Seilmu, ilmu kita sepakat. Kita berada di atas koridor Ahlussunnah wal Jamaah ketika kita kembali kepada Nabi dengan menghormati perbedaan para ulama. Sesurga artinya apa? Semangat kita memasukkan orang ke surga dan bukan mengeluarkan orang dari surga. Makanya maaf ya, saya tutup dengan kisah nyata.
Ada seorang ulama besar namanya Ibrahim An-Nakhai. Tahu Ibrahim An-Nakhai? Insya Allah tidak tahu. Dia ulama besar. Ibrahim An-Nakhai itu orangnya rabun. Orangnya rabun. Dia punya murid namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran orangnya julid, tapi sangat cinta sama gurunya. Satu waktu Sulaiman bin Mihran berkata kepada gurunya Ibrahim An-Nakhai, wahai guruku, kalau kamu ke masjid, izinkan aku mengantar dirimu ke masjid setiap kamu ingin sholat. Ibrahim An-Nakhai tahu kalau muridnya ini julid. Akhirnya ketika sudah dekat waktu adzan, Sulaiman bin Mihran mengetuk pintu. Mengajak itu Ibrahim An-Nakhai dituntun ke masjid. Ketika sudah dekat ke masjid, Ibrahim An-Nakhai gurunya berkata, kita sudah dekat masjid, sudah. Kalau sudah dekat masjid, tolong kamu pindah ke seberang, jangan kelihatan orang kalau kamu menuntunku. Sulaiman bin Mihran tidak paham. Kenapa aku harus pindah? Pindah. Kenapa aku harus pindah? Pindah. Lalu Sulaiman bin Mihran berkata, aku akan pindah, tapi terangkan alasannya dulu. Ini aku terangkan. Kalau nanti kamu kelihatan orang, kamu menuntunku, orang akan komen. Gimana orang juling? Nuntun orang yang kabur. Jangan, nanti orang malah sudun sama kita. Gimana sih orang juling nuntun sama orang yang rabun? Ketika diberitahu semacam itu, Sulaiman bin Mihran menjawab, lah, kalau orang ngomongin kita kan enak. Kita dapat pahalanya dan mereka transfer dosa kita. Begitu kan omongan kita selama ini kan begitu. Ibu tahu nggak apa jawaban dari Ibrahim An-Nakhai? Pergi kamu ke seberang. Pergi kamu ke seberang. Dengar omongan saya, pergi ke seberang. Dan beliau mengeluarkan sebuah kalimat yang dicatat di dalam kitab dan sejarah. Aslam wa yaslamun khairun min an-nujah wa yaslam. Kita selamat, kaum muslimin selamat itu lebih aku cintai daripada kita dapat pahala dan kaum muslimin dapat dosa gara-gara kita. Pergi ke seberang supaya orang tidak berdosa dengan kita. Itu hati yang bersih. Ibarat soto bening tanpa santan. Ibarat pecel kediri. Gak ada hubungannya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham senyawa seilmu. Semoga majelis taklim istiqomah dalam acara halal bihalal ini senantiasa mampu untuk mengkondisikan setiap para penuntut ilmunya satu nyawa, bahwasanya kita satu nyawa dengan seluruh kaum muslimin di dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Seilmu, kita tidak pakai khurafat, kita tidak pakai dukun, tapi kita pakai petunjuk yang disampaikan oleh Nabi. Sesurga, semangat kita mengajak orang sebanyak-banyaknya ke surga Allah. Barakallahu fikum. Semoga kajian kita pada kesempatan hari ini membawa kebaikan untuk kita saling mencintai di antara kita, dan semoga ketika nanti kita meninggal dunia kita saling bisa memberikan kesaksian, memberikan kebaikan, dan semoga kita saling mendoakan, saling mensolati supaya menjadi sebab kebaikan untuk saudara kita yang wafat, dan kita akan mendapatkan pahala ketika saling mencintai. Sesungguhnya saling mencintai sesama muslim itu bukan hanya sekedar cinta, tapi sesama muslim ketika saling mencintai itu merupakan pahala yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini. Tadi saya disampaikan sampai 10.30